Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Pemeliharaan dan tuntunan bahkan pimpinan Tuhan nyata ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Roh-Mu yang kudus menghampiri, menjamah kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, lihatlah, Rajamu datang kepadamu. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, Yesus memberikan perintah kepada kedua murid-Nya untuk membawakan seekor keledai betina yang tertambat di daerah yang Tuhan telah sediakan. Yesus memberikan perintah kepada kedua murid-Nya, "Pergilah ke kampung yang ada di depan. Di sana ada seekor keledai dengan anaknya yang terikat. Bawalah datang kepadaku. Dan ketika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya." Dan ketika murid-murid itu mendengarkan perintah Yesus, mereka menunjukkan ketaatan mereka. Mereka menunjukkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena
mereka tidak yakin, tidak percaya, tidak taat, pasti mereka katakan, untuk apa keledai itu? Bagaimana mungkin Yesus tahu di depan kampung itu ada keledai? Tetapi mereka menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan keyakinan, kepercayaan mereka atas perintah Yesus itu. Karena mereka percaya Yesus sebagai anak Allah, mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga mereka bergegas pergi ke depan kampung yang akan mereka tuju. Dan hal ini adalah sebuah nubuat dari Zakaria. Kalau kita baca Zakaria 9 ayat 9, lihatlah rajamu datang kepadamu dengan seekor keledai betina, ia lemah lembut. Jadi nubuat Zakaria tergenapi ketika Yesus hendak mau masuk ke kota Yerusalem. Murid-muridnya membawa keledai itu dan memberikan pakaian mereka ke atas keledai itu, dan Yesus menaiki keledai itu. Dan semua orang yang telah menyaksikan karya mujizat, yang telah mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, mereka datang berseru-seru untuk mengantarkan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Seruan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah seruan-seruan banyak orang ketika Yesus Kristus hendak masuk ke kota Yerusalem. Mereka percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa, sehingga mereka berseru-seru, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat selain dari menggenapi nubuat Zakaria, Yesus mengendarai seekor keledai. Keledai juga merupakan lambang dari kerendahan hati. Keledai juga pada saat itu dipakai oleh masyarakat membawa beban yang berat, membawa hasil panen, membawa usaha mereka, menghantarkannya ke tempat tujuan yang akan mereka hantarkan. Beban yang dipikul oleh keledai adalah beban yang berat. Keledai juga melambangkan kelemah lembutan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berpikir kenapa Yesus tidak naik kuda yang gagah perkasa, kuda yang bisa dipakai berperang, dan kuda yang bisa berlari cepat, tetapi tidaklah. Yesus mengendarai seekor keledai. Itu menggenapi apa yang dikatakan Zakaria. Dan selain itu, Yesus yang datang dengan kelemah lembutannya, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kerendahan hatinya. Dia memanggung beban, menanggung dosa
oleh manusia, dia tanggung itu. Dosa yang seharusnya kita yang memikulnya, dia pikul itu. Sehingga Zakaria katakan, lihat rajamu telah datang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai anaknya yang tunggal adalah Raja di atas segala raja. Raja yang memiliki kelemah lembutan. Raja yang tidak egois. Raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi raja yang ikut ambil bagian menanggung beban, menanggung dosa yang seharusnya kita yang menanggung itu semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tentu menyambutnya dalam hati kita. Raja yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematiannya. Tentu hati yang perlu kita persiapkan. Bagaimana menyambut raja? Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan? Ketika pemimpin-pemimpin penguasa dunia ini mau datang ke tempat di mana dia memimpin dan berkuasa, semua orang akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan keadaan dengan sempurna, mempersiapkan keindahan dengan seindah-indahnya, agar penguasa dunia itu merasa dihormati, merasa disegani dan dikagumi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini, lihat rajamu telah datang. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bersorak-sorai. Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Raja yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Raja yang mau turun, menghampiri, mendatangi kita. Seharusnya kita yang datang, tetapi Tuhan datang untuk membawa beban dan dosa kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Raja itu datang kepada kita, ketika Tuhan datang kepada kita dan membawa segala beban dan dosa itu, sambutlah dengan sorak-sorai. Katakanlah kepada Tuhan, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keagungan dan kemuliaan Tuhan kita syukuri. Oleh kita nikmati keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai Raja yang telah membebaskan dan menyelamatkan kehidupan kita semua. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua tidak terlepas dari keyakinan, kepercayaan, dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Di baliknya itu, kita dituntut Tuhan juga untuk taat dan setia, melakukan apa yang menjadi perintah, ketetapan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti dua orang murid tadi. Mereka tidak berbantah-bantah mengerjakan tugasnya. Mereka percaya ada kebaikan yang sedang Tuhan persiapkan untuk mereka kerjakan. Begitu juga dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumulkan, yakin dan percaya Tuhan sediakan yang terbaik
di hari-hari kita yang akan datang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menyapa dan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kami percaya Raja, yaitu Kristus Yesus yang telah datang menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dan kami telah dibebaskan dalam nama Kristus Yesus. Kami harus mensyukurinya itu dengan rasa sorak-sorai dan kerendahan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan pimpin, tuntun kami untuk boleh memberikan hati dan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus membuka jalan dan hidup. Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Ini yang menjadi tema kita di dalam memperingati hari kematian Kristus Yesus di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu semua orang pernah melakukan yang namanya perbuatan baik. Sejahat-jahatnya manusia, pasti seseorang itu pernah melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya.
tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak akan dapat menghantarkan kita untuk memperoleh atau mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun kita terus melakukan perbuatan baik, tetapi tetap saja kita hidup di dalam keberdosaan. Perbuatan baik bukanlah jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Menjadi pertanyaannya, bagaimana jalannya? Dari mana jalannya? Agar manusia itu memperoleh, mendapatkan dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita umat percaya memperingati hari kematian Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Darah Yesus tercurah. Itu adalah bentuk pengorbanan Yesus menghapus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Peristiwa kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan adalah suatu bukti bahwa Allah sungguh menaruh kasih kepada semua umat manusia tanpa terkecuali, agar kita tidak lagi terikat oleh belenggu dosa. Jadi peristiwa kematian Kristus Yesus di kayu salib ini adalah peristiwa di mana kita merasakan kalau kita terbebas, kalau kita telah dilepaskan oleh Allah. Allah telah melepaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah jawaban dari pertanyaan kita di atas tadi. Bagaimana caranya? Apa jalan yang kita tempuh agar kita bisa merasakan keselamatan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan? Ketika kita mengimani, mempercayai kalau Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang rela disalibkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Iman kita kepada Yesus adalah jalan kita memperoleh keselamatan. Jadi tema kita tadi katakan Yesus membuka jalan baru. Melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib ini, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi umat manusia untuk bisa datang menghampiri tahtanya yang kudus. Yesuslah menjadi perantara kita manusia bisa sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja kematian Yesus membuka jalan yang baru
agar kita memperoleh keselamatan, tetapi melalui kematian Yesus, kita manusia, kita orang-orang yang percaya juga menjadi hidup bersama-sama dengan Allah di masa yang akan datang. Walaupun kita sudah mengalami yang namanya kematian, tetapi kita tetap hidup di dalam Allah. Kita tetap hidup bersama dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita dapat menemui jalan menuju keselamatan. Bukan hanya jalan yang kita dapatkan, tetapi kehidupan yang kekal juga kita peroleh. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Ibrani mengatakan, ketika kita sudah menemukan jalan dan ketika kita sudah memperoleh hidup, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mari menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Yang berikutnya Rasul Paulus juga katakan, mari kita tetap hidup di dalam pengharapan dengan setia. Paulus juga katakan agar kita hidup saling mendorong, saling membangun, saling memperhatikan. Kita juga datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Bukan hanya itu, Paulus juga katakan agar kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti orang lain yang menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita juga diajak agar kita terus hidup dalam kebenaran dan dalam melakukan segala perbuatan baik. Tentu apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi sebuah arahan, tuntunan, bimbingan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menemukan jalan yang baru, dan ketika kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, Paulus ajak kita, tuntun kita, arahkan kita agar kita mau datang menghampiri tahta Tuhan. Yang dulunya sebelum kita memperoleh keselamatan ada rasa takut, gentar ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi melalui peristiwa kematian Yesus saat ini, kita mau diajak, kita mau diajar sesungguhnya tahta Tuhan segera kita hampiri dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena paksaan. Datang kepada Tuhan kalau dipaksa itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, kita hidup dalam keraguan-raguan akan kuasa Tuhan, itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita juga harus berpengharapan dengan setia.
kita juga harus hidup saling mendorong dan saling menasehati. Jangan juga kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan ibadah-ibadah. Berarti dari sini kita diajar oleh Rasul Paulus agar kehidupan kita setelah menemukan jalan itu dan setelah memperoleh kehidupan kekal itu, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingatlah akan kemurahan Tuhan. Itu kita dapatkan jalan dan kehidupan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan semata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, tidak ada satupun jalan untuk menghantarkan kita memperoleh keselamatan kecuali jalan yang telah ditawarkan Allah melalui Kristus Yesus. Ketika kita menaruh iman yang teguh, iman yang sungguh melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka di sanalah sesungguhnya jalan sudah terbuka untuk memperoleh keselamatan. Dan hidup yang baru akan kita peroleh ketika kita mengimani peristiwa kematian yang kita peringati saat ini. Yesus juga pernah katakan, "Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kalau pernah kita mendengarkan orang berkata 1000 jalan ke Roma, benar? Banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju kerajaan Allah, mendapatkan keselamatan hanya satu jalan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena sesungguhnya maut ataupun dosa yang ada dalam kehidupan kita tidak lagi berkuasa. Dosa itu, maut itu telah ditaklukkan, telah dipatahkan dan dikalahkan melalui peristiwa kematian Kristus Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu setelah kita memperoleh jalan keselamatan dan hidup yang kekal, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam bentuk pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan, ataupun melalui perkataan kita, ataupun melalui perbuatan baik yang kita lakukan, itu semua adalah bentuk kita mensyukuri setiap keselamatan, setiap kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentu dengan iman yang teguh, hati yang tulus ikhlas, berpengharapan dengan setia. Bukan datang bersyukur dengan
hal-hal yang tidak membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup saling mendorong dalam kasih, memberikan nasihat, dan melakukan perbuatan baik, itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah karena kita terlebih dahulu diselamatkan Allah. Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang mengingatkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Agar setiap orang yang merasakan kebaikan kita melihat ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur di momen memperingati kematian Yesus ini. Kita diberikan Tuhan kesempatan hidup untuk bisa kembali mengingat bagaimana besar kasih Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita melalui peristiwa karya salib. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi karena kasih karunia ataupun anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur, biarlah rasa syukur kami itu boleh kami buktikan melalui praktek kehidupan kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.